BBRI juga hari ini mengalami kenaikan ya 2,1%. Nah, ini malah hari ini mantul cakep banget ya kalau teman-teman lihat di sini Bank BBRI. Easy to Invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini ketika saya merequest beberapa saham yang memang secara real time tentunya ya. Ini ada support, resisten, dan ini ada beberapa saham potensialnya. Nah, kemudian juga teman-teman dapat bergabung juga ya. Ini khususnya di grup saham potensial Akademik Saham. Di sini menyajikan beberapa watchlist pilihan tentunya dari pukul 8 pagi ya sampai sore juga ya. Ada beberapa saham dari menu pagi, menu siang, sampai menu jajan sorenya juga ya. Seperti ini ya. Ini ada beberapa saham, diantaranya ini hari ini tanggal 20 ini ada saham-saham yang diperhatikan ya, seperti Big Bang-nya, kemudian ada beberapa saham lainnya ya, Antam, Inco, kemudian di sini ada RO, PTBA juga ya. Kemudian ada sektor yang memang lapis tiganya tentunya ya untuk cuan bungkus, dan juga ini ada saham Bumi yang memang hari ini kita bahas juga, tentunya ini lancar ya. Jadi silakan teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung juga ya. Dan untuk hari ini kita akan mengupdate dari IHSG terlebih dahulu ya. Hari ini IHSG ini naik sebesar 1,75%, ditutup di angka 6.980 ya. Hari ini pas sekali naiknya juga tinggi. Hari ini ketika teman-teman lihat ya, IHSG ini naiknya cukup bagus ya, karena memang dari Indonesia juga ya, ini ada katalis yaitu kenaikan suku bunga. Nah, kalau teman-teman baca hari ini atau mengikuti di grup Telegram juga ya, hari ini ada kenaikan suku bunga yang memang hari ini diumumkan tadi siang ya. Ini naik ya menjadi 4,75% ya. Ini untuk secara historinya dari bulan lalu sampai bulan sekarang nih terus ya, dari Juli, Juni, Agustus ya sampai dengan bulan Oktober ini terus naik ya, atau mengalami kenaikan. Nah, tetap jangan khawatir teman-teman, meskipun naik kita masih ada beberapa saham potensial ya. Di antaranya bagaimana efek dari suku bunga ini kenaikannya ya terhadap Big Bang. Nah, nanti saya akan jelaskan saham-sahamnya. Nah, intinya adalah ketika suku bunga naik seperti ini yang akan diuntungkan yaitu sebenarnya adalah katalisnya itu katalis positif untuk Big Bang yang memang akan terdampak secara pendek saja ya. Itu ada nanti kemacetan dari mungkin yang bayar utang ya, yang memang punya utang seperti kemacetan ya, atau kredit macet, bahkan mungkin ada yang memang kesulitan ya, yaitu di sektor propertinya untuk bayar properti. Tetapi tidak masalah, intinya adalah nanti dari revenue-nya ya memang nanti akan diuntungkan juga ya. Karena apa? Karena memang nanti pastinya akan berdampak secara positif intinya untuk Big Bang-nya. Nah, sementara nanti untuk sektor tech ya atau teknologi tentu akan berimbas ya. Orang-orang atau emiten yang memang mempunyai utang banyak ya, atau memang utang ke bank, itu pasti akan terdampak ya. Salah satunya kan Big Bang, maksudnya teknologi ya. Diantaranya kan ada beberapa saham teknologi yang memang punya utang banyak. Nah, di sini akan menjadi kekhawatiran tentunya, makanya beberapa saham teknologi khususnya ini akan mengalami pelemahan ya. Itu wajar saja, tetapi kita tetap antisipasi ya. Kalau memang menarik ya, kita apa salahnya kita bisa tradingkan ya untuk saham-saham teknologi. Nah, untuk yang menarik lagi adalah sektor dari batu bara atau komoditasnya, tentunya salah satunya batu bara yang memang masih cukup menarik. Tentunya ini masih diminati juga ya ketika
suku bunga naik ya akan berdampak juga nih terhadap sektor komoditas. Nah, ini nanti kita akan bahas ya dari batu baranya juga ya. Ini ada 2 video, tentunya nanti akan dibahas ya untuk yang memang merequest saham-saham di grup Telegram. Tentunya nanti ada 10 saham ini saya akan bahas ya menjadi 2 video ya. Jadi tetap teman-teman stay tune untuk melihat ya untuk beberapa pembahasannya. Nah, yang pertama ini untuk ISG, yaitu kita lihat ya penutupannya ini pas banget ya, dekat sekali di area MA20, yang mana MA20 nya itu ada di 6.980. Nah, garis merah ini adalah garis resisten. Nah, intinya adalah ketika seperti ini ya, ISG ini berpotensi masih akan melanjutkan kenaikan. Tentu saja ya ketika teman-teman lihat kalau esok hari ada koreksi ya wajar dan normal. Karena apa? Karena memang hari ini sudah naik tinggi dan beberapa hari ini sudah ditutup dengan hijau ya. Ini selamat bagi teman-teman yang memang mungkin sudah cuan juga beberapa hari. Nah, intinya resistennya ada di area sekitar 7.000 ya. 7.000 diambil dari mana? 7.000 diambil dari MA100 di area sini ya. Jadi kalau memang esok hari ditembus dan mengalami rebound kembali atau melanjutkan reboundnya ya sejak di hari apa nih, di tanggal 17 ya, ini melanjutkan terus reboundnya, ini masih ada kemungkinan bisa menguji area resisten di area 7.000 ya. Psikologi 7.000 ini adalah sebagai area resistennya. Nah, teman-teman lihat juga di sini RSI-nya dia cenderung naik ke atas, artinya memang ada asing juga, salah satunya mungkin hari ini karena memang jam segini asing atau data dari ini ya, data dari brokernya, summary-nya juga belum muncul ya. Hari ini pasti kita lihat di sini. Nah, intinya fokusnya adalah kepada saham-sahamnya. Ketika ISG naik ini, nah teman-teman punya saham apa? Nah, fokusnya ke saham tersebut ya. Supportnya ada di mana? Support dari ISG itu ada di 6.900 ya. Diambil dari garis MA200. Nah, sekarang kita ke saham Big Bang-nya ya. Yang pertama itu ada BBCA. BBCA hari ini kita lihat ya, hari ini naik ya, tentunya ini lihat naik 2,7%. Nah, untuk closingannya ada di 8.500. Ini masih cukup bagus ya. Ternyata dia memang masa konsolidasinya seperti ini. Dia terus mengalami kenaikan ya sampai saat ini. Kalau teman-teman lihat ya, ini potensi penguatannya masih ke area 8.625. Nah, kalau teman-teman baca ya di grup Telegram juga, hari ini sebenarnya ada pengumuman dari apa ya, dari ini teman-teman ya, dari BCA akan menaikkan akan laporan ya, laporan hari ini yaitu musim laporan keuangan di kuartal 3-nya itu ada BBCA. Nah, BBCA ini di tanggal 20 Oktober ya, ini hari ini ya. Saya belum lihat seperti apa, tentunya nanti teman-teman kalau nanti sudah update ya bisa melihatnya. Sejak video ini dibuat ya, atau saat video ini dibuat saya belum mendapatkan datanya ya. Nah, kemudian di tanggal 24 di sini juga ada BNI ya. BNI akan melaporkan keuangannya atau kuartal 3-nya. Kemudian ada Bank Mandiri, juga ada BBRI juga ya di sini. Kemudian BBTN juga ya. Nah, hari ini kita lihat di BBCA. Nah, nanti kalau teman-teman lihat seandainya memang hasilnya positif atau laporan keuangannya cukup bagus ya, ini potensi akan melanjutkan penguatan ya. Nah, penguatannya kemana? Kalau teman-teman lihat di sini ke area TP1 8.625. Nah, kalau teman-teman belum punya, gimana solusinya ya? Teman-teman bisa di sini ya, bisa nawarnya di mana? Nawarnya di 8.375. Nah, di area mana 8.375? Yaitu di area sini ya, teman-teman ya. Diambil dari garis fraktal atas ya. Kalau teman-teman memang belum punya, silahkan tawar-tawar untuk cicil belinya di area sini. Tetapi kalau memang diajak naik kembali atau memang dia nggak mau turun ya, tentunya ini teman-teman bisa untuk menunggu saja kalau memang hari ini belum dapat tentunya ya. Nah, ini potensi masih ada sebenarnya karena memang dia nggak mau turun ya, bahkan ini di area 8.000-an ke bawah dia nggak mau turun ya. Sempat low-nya kan di area 8175, tetapi dia nggak mau turun ke bawah sampai ke 8125 juga ya. Di low-nya di area sini
dia tetap ya nggak mau turun. Karena apa? Dia memang masih cukup bagus. Tetapi intinya ketika nanti ada koreksian ya, teman-teman memang mau ambil ya untuk investasi jangka panjang, kalau teman-teman sudah punya nih barangnya, ya silakan saja mau nawar lagi, tunggu aja koreksian di bawah. Tapi saat ini kalau memang sudah punya bahkan modal dari 7 ribuan ya boleh hold saja ya, silakan saja. RSI-nya juga di sini stokastiknya maksudnya di sini masih cukup bagus ya, 85 ya di area sini, ini masih cukup strong untuk melanjutkan kenaikan. Volumenya juga di atas rata-rata ya. Support dari BCA di mana? Support dari BCA saat ini menggunakan 8.225 ya. Diambil dari mana? Diambil dari support sini ya. Jadi 8225. Silakan dicatat ya. Nah, ini untuk saham BBCA. Berikutnya ada BBNI ya. BBNI hari ini juga mengalami kenaikan ya. Seluruh big bank hari ini naik karena apa? Satu, dari pengumuman suku bunga yang memang hari ini naik ya. Ini sudah dibahas juga tadi di depan ya. Nah, intinya ini BBNI juga masih cukup strong ya untuk melanjutkan kenaikan. Kalau teman-teman memang sudah punya, ini boleh hold ya. Saat ini boleh hold. Resistennya ada di mana? Resisten jangka pendek ada di 9.100, di area sini sebagai area resistennya. Kalau dia memang mampu jebol ke area 9.100, potensi ke 925 bahkan ke 935. Ini untuk potensialnya. Dari dari stokastik hati-hati karena dia memang sudah mendekati jenuh jualnya ya. Jadi teman-teman yang punya misalkan mau TP ya, ini untuk swing trading, ini kan 4 hari berturut-turut sudah naik ya. Kalau memang mau trading ya, misalkan beli di 8.350 nih di area sini, teman-teman mau TP di area sini ya silakan, monggo saja kalau mau trading atau memang swing trading ya, ini beberapa hari ya. Nah, kalau yang memang sudah punya modal bawah, misalkan mau investasi jangka panjang ya nggak usah dijual ya, nggak apa-apa ya. Ini silakan saja sesuaikan dengan strateginya masing-masing. Kalau memang mau trading, mau investasi jangka panjang ya dikembalikan saja ke teman-teman ya. Di sini silakan. Supportnya ada di mana? Supportnya ada di 8875. Ini support jangka pendek ya. Ini untuk support jangka pendeknya silakan dicatat. Nah, untuk selanjutnya ini ada saham Bank Mandiri juga ya. Hari ini saya review agak cepat juga ya teman-teman ya. Nah, Bank Mandiri hari ini melanjutkan penguatan ya, naik ini cukup tinggi ya, lebih tinggi dari beberapa big bank lainnya. Ini 4,5% ya, tutupannya di 9.900. Gimana nih untuk saham Bank Mandiri? Nah, kalau teman-teman lihat seperti ini, jadi kita menggunakan strateginya apa nih ya? Kan udah naik tinggi seperti ini. Nah, kalau kita ingin melihat resisten selanjutnya di mana? Potensi resisten selanjutnya sebenarnya memang pasti di angka psikologis 10.000. Nah, kalau saya gunakan monthly chart di sini, jelas terlihat di sini area 10.700 ya, 10.700 ini sebagai area resistennya. Apakah dicapai atau tidak? Nah, kita lihat nanti saat memang dia masih kuat atau tidak ya. Nah, supportnya ada di mana? Support kembali lagi ke area 9.650 jangka pendek. Nah, kalau mau ambil support jauhnya itu ada di 9.300 di area sini. Jadi kalau teman-teman memang kemarin misalkan baru masuk ya untuk Bank Mandiri, nah ini mau profit taking ya silakan saja. Nah, intinya hari ini untuk volume ya lebih tinggi dari hari kemarin, dan hari ini juga cukup cakep ya membentuk high-nya lagi dan dia tembus ke area fraktal atas. Nah, support sekali lagi di 9650. Kalau ambil support bawahnya ada di 9300. Nah, ini untuk saham Bank Mandiri. Dari stokastik juga di sini masih cukup bagus ya. Di atas 70. Artinya apa? Ini masih strong uptrend ya. Kalau teman-teman lihat juga di sini kan dia secara garis trend line ya, ini masih strong uptrend, artinya memang dia masih terus mengalami penguatan. Resistennya sekali lagi di area psikologis 10.000 sampai di 10.700. Itu sebagai area potensialnya untuk saham Bank Mandiri. Berikutnya, ini ada saham BBRI. BBRI juga hari ini mengalami kenaikan ya 2,1%. Nah, ini malah
hari ini mantul cakep banget ya. Kalau teman-teman lihat di sini Bank BBRI ini kalau teman-teman hari ini masuk misalkan sudah punya potensi jangka pendek kemana, yaitu ke area 4470. Silakan dicatat 4470 ini sebagai area potensial jangka pendek. Jadi strateginya kalau teman-teman punya modal bawah di area sini misalkan mau trading ya silakan ya. TP-nya di mana? TP-nya di 4470 ya. Ini sebagai area potensialnya. Tentunya ini tetap disclaimer ya. Kalau memang esok hari memang mantul maksudnya mencapai 4470 ya silakan mau dijual ya nggak apa-apa untuk tradingan mah ya. Kalau untuk investasi misalkan ya ini saya mau hold agak lamaan ya boleh saja. Potensi selanjutnya ke 4600-an ya di area sini sebagai area potensial selanjutnya. Ini untuk saham BBRI juga masih cakep ya. RSI-nya di 83 ya, alias di sini memang masih strong untuk bisa melanjutkan kenaikan. Ini masih memungkinkan saja ya. Silakan sesuaikan sekali lagi mau strateginya, mau swing trading, mau investasi, mau trading jangka pendek juga ya boleh-boleh saja ya. Nah, ini untuk saham BBRI. Berikutnya kita masuk ke saham batubara ya. Hari ini ada saham Adaro. Hari ini Adaro rebound ya, atau memang dia mantul ya. Ini cakep juga sih sebenarnya hari ini, volume di atas rata-rata, dan di sini untuk stokastiknya di sini ada mengalami golden ya, golden cross, artinya di sini masih bisa melanjutkan kenaikan. Kalau esok hari kuat ya, kalau esok hari kuat ini dia akan menembus area level resisten trendline-nya. Nah, 3930 ini sebagai area resisten trendline-nya tepat sekali hari ini di 4000 psikologisnya, yaitu di TP1 sebenarnya di area sini. Jadi memungkinkan kalau esok hari juga ini teman-teman bisa saham ini bisa watchlist, atau hari ini karena kan hari ini masuk ke jajan sore nih salah satunya ya. Ini sudah naik juga hari ini jajan sorenya. Jadi selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan hari ini dan sudah dibahas juga ya di grup saham potensial. Jadi teman-teman kalau pagi hari ya, nah seperti ini ada saham Adaro contohnya hari ini support di 3800 jika mantul spek buy hari ini, resist di 3900 sampai 3920, dan hari ini hit sampai ke tutup 4000 ya. Ini untuk saham-saham potensial. Jadi kalau teman-teman memang mau mendapatkan saham potensial seperti ini, silakan ya join di grup Telegram yang ada di link deskripsinya ya. Ini untuk saham Adaro, ini potensinya resistennya di 4000 ya hari ini tepat sekali, kemudian di 4090 atau 4100 sampai di 4150 maupun 4250. Kalau lancar bisa ke sini, tetapi kalau memang nggak lancar ya paling jangka pendek dulu ke area 4100-an di area sini. Supportnya ada di mana? Kalau teman-teman hari ini baru masuk, ambil saja supportnya di 3800 sampai di 3890. Silakan dicatat ya, ini sebagai area supportnya. Jadi 3890 sampai di 3800 ini sebagai area support. Hari ini volume juga di atas rata-rata ya. Ini untuk saham Adaro. Berikutnya kita lihat ada saham PTBA. Nah, PTBA ini kita lihat ya, ini untuk PTBA kalau teman-teman gambar di sini, ini memang dia menjadi area resistennya itu di mana. Nah, kalau saya gunakan untuk botnya, sebenarnya ini kan sudah ada ya di gambar botnya, karena memang server bot ini saya bedain ya dengan server yang memang saya bahas ya tentunya. Nah, ini kita lihat dulu ya untuk saham dari saham PTBA ya. Ini ada mana ya, sebentar. Kalau saya bahas PTBA ini pakai chart ini saja ya. Nah ini dia teman-teman ya. Kita lihat di sini PTBA di sini supportnya ada di 3860 ya. Kalau hari ini tutupannya kan ini low ya, atau hampir ke bawah ya. Nanti saya update secara real time juga. Intinya adalah supportnya itu di 3750 atau di 3755 di area sini ya. Tepat sekali di area sini karena memang ini menjadi area support sebagai MA 200 ya. 3860 ini sebagai area resisten, dan tepat hari ini memang sudah di
tembus alias sudah dicapai ya, karena memang sempat menutup ya, ini resistennya sempat menutup ya, tetapi dia gagal untuk bertahan kan di sesi akhir juga ya. Nah, kita bahas secara real time-nya di sini ya. Nah, seperti ini ya. PTBA ditutup di 38.30. Nah, kalau teman-teman punya modal bawah, misalkan sudah ambil kemarin ya untuk tradingan ya, misalkan ya di area sini, ini sebagai area supportnya kembali ya, ini di 3750 ya. Pakai 3750 sebagai area support pas sekali di area sini ya. Nah, untuk resisten selanjutnya gimana? Nah, kalau resisten selanjutnya pasti menggunakan data yang memang bisa teman-teman dapat juga ya di area 3880 atau 3885 ya, di area sini sebagai area support. Hari ini high-nya kan di 3890, high-nya di hari ini menjadi area resisten selanjutnya. Karena apa? Karena hari ini kan nggak tutup tepat sekali di atas ya. Nah, kemudian kalau memang teman-teman untuk tradingan ya silakan cuan bungkus aja, karena memang salah satu saham cuan bungkus hari ini ya menunya PTBA ya. Nah, volume juga di atas rata-rata sebenarnya, tetapi lebih rendah dari hari kemarin ya. Kalau seperti ini terlihat lebih rendah ya. Jadi silakan saja ini untuk PTBA yang sudah punya, monggo silakan esok hari juga bisa dipantau untuk resisten selanjutnya. Teman-teman sesuaikan mau untuk jangka pendek ya silakan, mau untuk jangka menengah misalkan ya boleh saja di area 4000-an itu sebagai area resisten selanjutnya ya. 3900 sampai 4000-an itu untuk resisten selanjutnya untuk PTBA. Nah, untuk saham berikutnya ini ada saham lainnya, yaitu ada saham ITMG ya. Hari ini kita lihat untuk saham ITMG ya, untuk pembahasannya teman-teman kita lihat di sini ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ITMG hari ini ditutup di 3,7%. Hari ini juga naik ya, karena sektor dari batubara juga mengalami kenaikan ya. Saya ganti dulu chartnya di sini. Nah, kalau teman-teman lihat hari ini supportnya ya, ini supportnya ada di 41600 ya, 41600 ini sebagai area support. Nah, ini terlihat di sini volume juga transaksi cukup tinggi, artinya ini ada tanda-tanda untuk mengalami apa ya, mengalami tebal ya, atau memang di sini ada yang melakukan akumulasi ya, tebal seperti ini ya. Ini cukup bagus ya. Kalau saya gunakan candlenya itu time frame-nya daily ya, ini tidak kelihatan, tapi kalau saya gunakan time frame-nya 5 menit, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini tepat sekali di akhir-akhir sesi, tepatnya di sini ada volume yang cukup tinggi. Nah, artinya apa? Di sini ada melakukan akumulasi beli ya. Jam atau atau jam-jam akhir ya, di sesi akhir ya, di sesi 2 ini ada melakukan akumulasi. Artinya ini ITMG ini masih cukup bagus ya. Esok hari boleh diperhatikan ya untuk yang punya atau yang belum punya nih, untuk tradingannya juga masih cukup menarik sebenarnya untuk saham ITMG. Supportnya kita ambil dari support bawahnya ya. Kalau teman-teman memang sudah punya hari ini, ambil support di 41600 di area sini sebagai area support. Potensi jangka pendek masih ke 44.400 di area sini sebagai area potensial selanjutnya, sampai ke 45.000 kurang lebihnya kalau memang dia lancar tentunya. Tapi kalau nggak lancar ya ke area 44 ya, ini cukup bagus ya. Ini teman-teman boleh profit taking, lakukan profit taking, wajar ya, boleh-boleh saja. Dan hari ini stokastik juga di sini masih cenderung di bawah ya, artinya memang masih ke 30-an, di bawah 50. Tentunya ini belum mengarah ke atas ya, tetap strateginya kalau teman-teman mau masuk, mau cuan bungkus ya boleh saja. Kalau yang memang sudah masuk ya, ini boleh hold hari esok, bisa pantau lagi, dan ini bisa jualan untuk hari esok juga, sell on strength ya untuk ITMG, ini saran saya. Jadi kalau yang memang sudah punya, silakan perhatikan untuk saham ITMG esok hari juga. Nah, untuk berikutnya itu ada saham lainnya yang memang hari ini bisa kita pantau juga, salah satunya ada saham ADMR. ADMR kita lihat di sini hari ini naik 2,6% ya. Kalau teman-teman lihat ADMR ini cukup bagus, cukup menarik ya sebenarnya, karena memang di sini terlihat ADMR ini ada apa ya, di sini ada penguatan selama beberapa hari berturut-turut. Ini untuk tradingan ini cukup bagus juga ya untuk saham ADMR.
Nah, potensinya HDMR itu kemana? Potensi jangka pendek ke 1880. Ini diambil dari garis trendline di sini sampai ke 1900-an. Kurang lebihnya di area sini sebagai area resistennya. Supportnya ada di mana? Supportnya teman-teman ambil saja di area 1705. Untuk RSI-nya atau stokastiknya di sini juga masih cukup tinggi juga ya. Hari ini sudah menandakan ada jenuh beli. Hati-hati kalau memang ada koreksian, ya koreksian wajar karena memang 1 2 3 4 ini sudah mengalami kenaikan secara berturut-turut 4 hari, apalagi semenjak dia di sini mantul atau rebound ya, ini mengalami kenaikan terus sampai dengan hari ini. Nah, ini untuk ADMR silakan catat, dan area resist supportnya silakan dicatat. Nah, ini untuk ADMR. Berikutnya ini ada saham lainnya, yaitu ada saham ESA. Nah, ESA juga sama hari ini mengalami kenaikan ya, sebesar 6,3%. Hari ini ditutup di area 1020. Nah, gimana nih untuk potensialnya untuk saham ESA kalau teman-teman hari ini hari ini beli, misalkan hari ini beli. Nah, lihat teman-teman di menu 9 ya. Ini menggunakan alligator juga salah satunya, ini cukup bagus ya. Karena apa? Karena ini 1020 ini sebagai area fraktal atas yang memang hari ini harusnya ditembus ya, tutupannya di 1020 tepat sekali ya. Kalau dia tembus lagi di 1035 ya, bahkan dia masih lewat ya, ini cukup bagus juga, potensi masih, resistennya masih ada ya, up-nya sampai ke 1160 ya. Up-nya ini sampai 1160 untuk potensial taking profit selanjutnya atau resisten selanjutnya. Jadi yang pertama adalah 1035 ya, ini harus ditembus dulu. Selanjutnya dia potensinya kemana? Potensinya ke 1160 ya. Silakan dicatat, sesuaikan dengan strateginya teman-teman. Nah, ini kan di sini terlihat sekali, di sini ada konsolidasi ya, konsolidasi seperti ini cukup bagus. Kalau dia tembusin ya, tembusin ke sini ya, ini cakep lah pokoknya. Ini untuk esok hari juga bisa dipantau selanjutnya. Nah, kalau memang dia ada koreksi esok hari ya, ini nanti kembali lagi ke area konsolidasi jangka pendeknya terlebih dahulu. Nah, ini untuk saham ESA. Silakan yang punya hari ini, yang jajan sore ya, esok hari bisa pantau. Esok hari misalkan ada penguatan nih pagi-pagi ya, teman-teman mau sell ya, boleh saja silakan sell ya. Seperti ini ya untuk analisa dari saham ESA juga. Stokastik juga masih cukup bagus di 63-an area sini, ini bisa dicermati untuk esok hari. Ini masih ada penguatannya juga, masih cukup peluangnya terbuka lebar. Nah, ini untuk saham ESA. Berikutnya ada saham Antam. Hari ini Antam ya minus 0,3%. Kalau teman-teman lihat hari ini meskipun dia hijau tapi minus ya, ini potensinya gimana? Nah, Antam ini potensinya kalau teman-teman lihat di sini supportnya diambil dari 1765. Nah, ini support pendeknya, resistennya di 1840, tetapi kalau dia breakout ya, ini potensi selanjutnya ke 1885. Di area sini sebagai area resisten selanjutnya. Nah, dalam jangka pendek memang dia masih cenderung adanya konsolidasi ya. Konsolidasi gimana maksudnya? Ini masih ada cenderung sideways ya. Di area sini ya, nanti dia akan sideways-nya seperti ini ya. Kalau saya bahas, kalau dia gagal ke area sini ya, ini akan seperti ini. Tentunya dia akan sideways sebelum dia melanjutkan penaikan. Nggak masalah sih sebenarnya kalau sideways seperti ini, tetapi bagi teman-teman yang memang kurang sabaran ya, ini saran saya sih cari saham lain ya, kalau memang kurang sabaran tentunya. Tetapi kalau memang teman-teman mau kumpulin di bawah ya seperti ini ya, boleh saja ini untuk cicil-cicil, jangan terlalu banyak. Dari RSI-nya di sini juga masih 36, artinya di sini memang masih di bawah ya. Dan untuk volume di atas rata-rata hari ini menunjukkan ada penguatan beli yang memang lebih dari hari kemarin ya. Terlihat meskipun di sini kecil tetapi sudah ada tanda peningkatan. Nah, ini untuk saham Antam.